Pada bagian ini, Kawruh Jawa akan melanjutkan pembahasan mengenai Serat Jampi Saya yang sudah diterangkan pada bagian pertama, sebuah karya yang mencoba membahas, mengungkapkan persoalan yang dihadapi manusia, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang penuh kesusahan dan kepedihan. Ada 8 hal yang diungkapkan di dalam naskah ini, naskah karya R. Pudjoharjo, dan sudah diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1924 oleh penerbitan Kunsui. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai naskah ini, perlu saya informasikan bahwa naskah yang berjudul Serat Jampi Saya ini adalah satu-satunya karya sastra Jawa yang ditemukan di dalam Kasanah Sastra Jawa yang secara spesifik membahas kesusahan, kepedihan yang dialami oleh manusia. Bagian yang kedua ini dalam Kawruh Jawa membahas, menguraikan mengenai sakit. Karya ini ditulis dalam pupuh Dandang Gulo sebanyak 14 bait atau 14 podo. Pada bagian pertama dan kedua, prolog dari naskah secara keseluruhan. Mulai bait yang ketiga sampai yang ke-14, intisari dari sisah amargi sesakit atau susah karena penyakit diuraikan. Parandenyo angruwat prihatin, mangkyo podo dipun sinauwo, ulah prono sapantese, samongso sira iku sru ketaman susahing ati, hayo kongsi dinawa, leburen den bubuh, kadita sira kapraptan, susahing cas jalaran roganing diri, enggal asudanano. Inti dari bait yang ketiga ini adalah kita tidak boleh putus asa, harus menyerahkan semua masalah ini kepada Yang Kuasa, karena itulah jalan yang utama, bukan semata-mata karena kekuatan manusia di dalam menghadapi kesusahannya. Ini membangkitkan optimisme supaya penyakit segera ditemukan obatnya atau jamunya, sehingga si sakit tidak berlama-lama menderita sakit. Selanjutnya pada podo keempat, dening budi pakarti pribadi, loro iku ojo dipun ujo, kongsi samarine dewi, mangkono iku luput, yekti kudu mawa usadi, sanadyan pirang warsa, lamun durung mantun, hayuwa sah budidayanto, ngendi wae dununge usada jati, kang bisa maluyakno. Bait yang keempat ini jelas menerangkan bahwa kita diwajibkan untuk selalu punya semangat, punya spirit. Pada bagian yang kelima ini demikian bunyinya. Nadyan kongsi tumeka ing miskin, labetenyo angudi usada, yen tinimbang saparlune tan dadi apa iku, janji bagas warasing diri, awit nadyan sugiyo tur dadi tumenggu, lamun tansah nandang raga, tanpa karya uripira aneng bumi, mung dadi sesawangan. Bahwa mencari kesembuhan memang tidak mudah, bahkan harta jabatan kita pertaruhkan. Pada bait yang keenam,
diterangkan demikian. Lan ngakehken prabiyaning urip jerwus kurang kasenenganira. Wong nandhang raga jatine kapitunan kang muput tan ngamungken badan pribadi tuhu tular tumular susairing kalbu mring batih sajroning wisma sanak kadang mitra miyang tangga tepalih kabeh kaduman susah. Karena kita sakit, bukan hanya kita yang susah, tetapi seluruh bagian dari keluarga kita, bahkan tetangga kita pun merasakan satu kesedihan. Bait yang ke-7. Tuna bau suku miwah picis ngederken wajibing wong kathah ora karuan petungi marmo lamun kinalbu loro ingkang musmadal jampi ora kena tinamban tan antuk pitulungan amrih lodanging ngakathah wong kang loro luwih becik nuli mati cuntel banjur tan kocap. Kalau penyakit tidak ditemukan obatnya, biasanya orang yang sakit lalu ngelukru, putus asa, tidak punya semangat. Yang ada di dalam benaknya hanya ingin segera mati, supaya orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak terus-menerus merasa terbebani oleh kita. Bait ke-8. Ingkang lumrah sakadaing waris tansah owel-owelen ing manah maksih kelingan tresnane ingkang mangkono luput tan pinikir tumekeng budi nadyan iman tresna nanging ora mantun tuntar darbe kasenengan perlu apa wong loro den enggik-enggik muwi ngerseng tias. Biasanya keluarga tidak senang, masih owel-owelen, masih berat karena teringat dengan si sakit. Tetapi si sakit merasa bahwa tidak ada gunanya lagi dipertahankan. Sakit yang tidak tersembuhkan. Pada bait yang ke-9 diterangkan, parandene kang padha manoni maksa masih kogelen ing driya kang loro pintrih warasi mawingsun wis tutur hayo kembo ngudi usadi nanging lamun Gustita ikhtiare jamu paranggone budidaya ora liwat mung rineksa ingkang sakit ojo banget ginages. Walaupun keluarga masih keberatan jika akhirnya si sakit pergi untuk selamanya, tetapi itu tidak boleh terjadi karena kewajibannya sebagai sesama sudah diwujudkan dengan cara merawat si sakit dengan sepenuh hati. Bait yang ke-10. Rehne ora nyumurupi pesti opo waras opo to palastro marmane dipun sumindi den ikhlas lamun lampus dipun syukur yen bisa mari dasar iku den ajab ing siang lan dalu dimentan muwi susah kapitunan susah anjogo wong sakit susah ngudi waluyo. Kita tidak tahu apakah si sakit itu akan sembuh atau akan mati karena itu semua milik Tuhan. Namun demikian kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kesembuhan itu terjadi. Oleh karena itu kita diminta untuk sumindi,
menyerahkan kepada yang kuasa. Bait yang ke-11, dadi rangkep susah wong iki, dingin susah rumeksa kang lara, winuwuhan susah maneh ngudi waluyanipun, kang tetela wus datan mari. Tur susahe wuwuhan tanpa guna iku, tan karya warasing raga, mung nelaken nggone tan pracaya pasti, sarta tan darbe ikhlas. Bahwa sakit itu menghubungkan diri kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Di sini ditegaskan bahwa kalau kita tidak bisa bersikap ikhlas atas kondisi si sakit yang tidak tersembuhkan dan akan pergi untuk selamanya, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan. Inilah misteri kita sebagai manusia, diharapkan untuk tumbuh menyadari bahwa kesembuhan pasti jika Tuhan memang menginginkan. Bait yang ke-12, yen pinikir hakikating urip, opo durung tumekeng antaka, embuh to lawas enggale, ngawurip mesti lampus, mung kumambang karsaning widi, opo lampus taruna, opo lampus sepuh, bener wajibe ngagesang, lamun kena lara dipun ikhtiari, dimen dadi waluya. Hakikat hidup kita adalah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita sudah sampai batas yang tidak mungkin bisa kita lewati. Bait yang ke-13, rehning kabeh ikhtiaring jalmi, ora kena lamun den tetepno, kang tetep amung kodrate, perlu apa den ukur, iku kena kinarya mirit, marang waris kang waras, ojo melu-melu, anglalu luru sangsara, saranane mung narima jroning ati, ing mengko arep opo. Manusia sudah berikhtiar tetapi tidak bisa menetapkan hasilnya. Ketetapan manusia hanya ada pada kodratnya. Oleh karena itu manusia diharapkan menerima di dalam hati. Bait ke-14 atau bait penutup demikian bunyinya. Iyo amung kudu ngati-ati, barang tingkah dipun arah-arah, ojo kaladuk karepe, supaya ora tuwuh lelara kang nusahken ati. Wong urip aning donya iku kang den luru, mung enak lawan kapenak, ora luru lara lan susahing ati. Lah kono rasakno. Karya ini menandaskan hidup di dunia ini sebenarnya diciptakan bukan untuk susah dan sakit, tetapi untuk hidup enak. Tetapi bagaimana mendapatkan keenakan itu? Kalau kita tidak dapat menahan diri. Karena menahan diri adalah bagian penting di dalam hidup manusia supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit baru. Simpulan dari bait yang pertama sampai yang ke-14 menjelaskan bahwa masalah sakit bagi manusia bukan hanya pada yang menderita saja, tetapi juga secara keseluruhan akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan
bagi mereka yang tidak sakit, yaitu keluarga, tetangga, teman, handetolan. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar supaya si sakit dapat memperoleh kesembuhan dengan mencari obatnya dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Tetapi apabila ikhtiarnya tidak dapat menemukan hasil, kita diwajibkan untuk menerima di dalam hati atas peristiwa yang terjadi. Karena kita percaya bahwa semuanya berada di dalam kehendak Tuhan. Manusia diwajibkan untuk selalu saling tolong-menolong dengan sesamanya.